Allahumma inni as'aluka ya qadim ya daim ya witru ya ahad ya samad ya hayyun ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jo ya. Di sini saya akan membuka sedikit ya, membuka sedikit tabir pemahaman daripada Salafi Wahabi ya. Ya dua ini ya sama-sama ini, sama-sama keras. Pemahaman-pemahaman mereka yang bisa ya, yang bisa membuat kacau ya, terlalu kaku, terlalu beku. Jadi ini bisa membuat kacau tatanan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi di sini saya membuka narasumber yang bukan dari saya pribadi, tetapi saya akan memberikan video yang diupload oleh Wali Medsos yang linknya itu ada di bawah deskripsi ya. Anda nanti bisa melihat dengan keseluruhannya dengan lengkap ya. Bagaimana narasumber tadi ya membuka apa sih dan bagaimana sih pemahaman-pemahaman Wahabi Salafi atau Wahabi dan Salafi tadi ya. Ini seorang ustadz yang nanti yang ya yang teman-teman semua nanti tahu sendiri ya. Ya nggak berlama-lama, langsung aja kita lihat videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bersama para teman-teman yang sudah hadir, juga teristimewa kepada tamu kita Al-Ustadz Rubianto Ibrahim. Masya Allah, gimana kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat afiat. Alhamdulillah. Beliau ini adalah da'i, muballigh, ya, muallim, tokoh yang ada di Gorontalo, yang mungkin bisa dikatakan dulunya ya agak sedikit keras. Ya, tapi ya, insya Allah alhamdulillah sekarang sudah mulai mengikuti belajar sehingga beliau alhamdulillah menemukan jalan yang insya Allah menurut beliau ya, dan ini termasuk daripada Sawadul A'dham ya. Sawadul A'dham, kebanyakan dari para ulama ambil jalannya, yaitu jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya Ustadz, ini saya ingin bincang-bincang sama antum. Ini bincang-bincang sebenarnya sederhana saja. Ya, anak kenal antum mungkin ya tidak terlalu lama, tapi lumayan lama juga sudah kenal antum ketika balik dari Yaman. Nah ini insya Allah saya ingin banyak bertanya. Dulunya antum ini bukan termasuk dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu kan antum termasuk dari Salafi ya. Betul, iya. Ya, Salafi. Salafi. Ya. Ustadz, kira-kira antum pertama dulu antum berapa lama di Salafi itu? Kalau saya di Salafi itu sejak dari SMEA, SMK Negeri 1. Saya waktu itu kelas 3
3 SMEA. Itu saya bergabung dengan mereka, ikut kajian. Sudah mulai hafal juz 30. Setelah itu hampir saya tidak lulus di SMEA itu. Karena sudah mulai fokus di pembelajaran mereka. Jadi dari SMEA tahun 98. Ya, 98 sampai 2008. Ya. Ustadz, apakah dari pemahaman salafi itu, ini menurut antum ya, apakah ini cikal bakal mungkin bisa membahayakan Indonesia sendiri? Kalau kita melihat bahwa salafi ini dia membahayakan karena menolak beberapa ajaran atau beberapa aturan di Indonesia. Nah, saya contohkan misalnya mereka tidak mau hormat bendera. Antum dulu berarti tidak hormat bendera ya? Ya. Dulu tidak hormat bendera. Karena itu dianggap itu togut. Nah, apa itu togut itu apa? Togut itu hukum selain hukum Allah. Karena orang-orang ini kan sering bilang togut. Jadi togut ini hukum selain dari hukum Allah. Jadi kalau hormat bendera itu termasuk togut berarti? Iya, jadi mereka menganggap begini, kalau hormat bendera itu sama dengan menyembah merah putih itu. Jadi sehingga kalau hormat bendera sama dengan menyembah, jadi karena sama dengan beribadah, berarti sama dengan beribadah kepada selain Allah. Nah, jadi sehingga memang tidak bisa hormat bendera. Iya, jadi mungkin togut juga bisa dikatakan orang yang misalnya pimpinan gitu ya, pimpinan kepada kemudian mengambil keputusan selain keputusan yang ada di selain dari hukum Allah. Hukum Allah selain dari Al-Quran. Menurut mereka. Iya, menurut mereka, versi mereka. Padahal tidak demikian ya. Iya. Masya Allah. Dulu antum memang di Salafi, apakah antum berorganisasi? Kan Salafi ada dua, ada Salafi yang tidak berorganisasi dan ada yang berorganisasi. Kalau saya di Salafi yang tidak berorganisasi. Masya Allah. Ustadz, jadi kalau seandainya misalnya seperti kearifan lokal yang ada, bukan juga jadi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah lah secara umum. Kan ada namanya, kita kan di Indonesia khususnya ada Maulid Nabi, ya, kemudian ada tahlilan. Apakah ini ditentang semuanya? Oh jelas, kalau itu jelas. Mereka menentang semua itu. Bahkan kalau misalnya Maulid Nabi, bayangkan orang kayak dengan antum majelis Rasulullah kan, Maulid Nabi, itu mereka anggap bahwa itu berlebihan kepada Nabi, dianggap gulu kepada Nabi, ya. Jadi kita cinta kepada Nabi. Orang kan buat Maulid Nabi itu kan saking ekspresi cinta. Ya, tapi kalau mereka terlalu kaku, cinta mereka hanya ikut sunnah doang. Nah, itu kekakuan mereka. Jadi sebenarnya cinta itu dengan kita merayakan Maulid Nabi itu salah satu bentuk kecintaan. Kenapa sih? Bahkan ulama-ulama di Mesir saja, di Yaman, ya, mereka membaca kitab Syama'ilul Muhammadiyah satu malam full, ya, dengan teknis sama dengan di Gorontalo, ya, ada di Kili, kan cuma teknisnya yang berbeda. Kalau di Mesir pakainya bahasa Arab, kita di Gorontalo pakai bahasa Gorontalo, ya, beda. Jadi cuma teknis saja. Tapi mereka malah membid'ahkan itu. Ya, mereka menganggap itu adalah hal-hal yang yang tidak ada dalam syariat Islam. Itu begitu juga tahlilan. Tahlilan mereka anggap itu bukan dari syariat Islam karena mereka bilang hak kepada mayat itu cuma memandikan, mengkafani, menguburkan, menyolati. Ya, itu saja. Jadi mereka bilang kalau misalnya tambah dengan mentahlilalkan itu tidak dianggap bagian daripada hal itu. Itu kan hukum yang dibahas ini masuk bab ihdas sawab, memberikan hadiah pahala kepada si mayit. Mengirim pahala. Iya. Jadi Ustadz, kan ini pemahaman Salafi Wahabi ini saya tahu. Wallahu a'lam, mungkin antum tidak tahu. Kan mengkafirkan ada membid'ahkan, ya, mengatakan saudara muslim itu syirik atau musyrik lah. Musyrik ini orang menyekutukan Allah dengan sesuatu ya selain Allah. Nah ini kalau menurut saya ini kan ketika sudah dibilang kafir, ya apakah menurut antum juga sama? Kan kafir, berarti sudah kafir, berarti sudah ini sudah bukan saudara saya berarti. Kan sudah kafir. Bukan saudara saya berarti. Kan sudah kafir. Ya apakah itu juga bisa membahayakan? Karena
mungkin antum pernah dengar. Pertama itu kan tafkir. Ya, tafkir itu adalah pemikiran. Kemudian setelah itu takfir, mengkafirkan. Kemudian tafjir, pemboman. Ya kan? Jadi ini mungkin ya step by step ya. Satu persatu. Artinya kita mungkin, karena memang beberapa kitab, Ustadz minta maaf ya, seperti di Yaman itu kan ada namanya Kitabut Tauhid. Itu yang kami pelajari, itu yang kami lihat, Kitabut Tauhid ini dipelajari sama ISIS yang ada di Yaman. Masya Allah. Dipelajari sama Al-Qaeda yang ada di Yaman. Sama juga dengan dan antum mungkin pelajari juga kitab itu kan? Iya, pernah. Ustadz pelajari kitab itu. Kira-kira kitab itu yang dipelajari oleh antum dulu, ya, itu ada enggak mengkafirkan orang? Dalam kitab tauhid itu mensyirikkan orang. Ada. Jadi kemungkinan besar ya ketika mereka ISIS pelajari kitab itu, mereka langsung berpikir, oh ini kafir, oh bunuh sudah, halalnya darahnya halal kalau begitu. Ini kira-kira menurut antum bisa membahayakan memang. Antum dulu ketika lihat kayak kita begini, antum benci enggak? Oh iya, itu yang saya ingin mau ungkap ya. Mohon maaf Habib. Dulu saya ini Habib ini saya anggap ini ahlul bid'ah semua, Pak. Pembawa syirik, pembawa ajaran mohon maaf ya. Dan alhamdulillah saya kadang itu kalau melihat kilas balik dulu kadang saya menangis dan kadang saya juga tertawa. Ya, agak lucu memang. Karena apa? Karena saya anggap dulu itu memang namanya juga didoktrin, dogmatis ya. Jadi ditanamkan bahwa para habib itu maunya bawa foto-foto habib untuk dipampang di rumah, untuk dihormati, sehingga bawa khurafat, bawa kesyirikan. Saya ketika ketemu sama Habib Salim, ya, Masya Allah, dialognya lebih amanah Habib Salim dibanding, ya. Saya contohkan misalnya ada beberapa masalah, saya contohkan walaupun Habib Salim tidak sepemahaman itu, Habib Salim paparkan sama saya. Walaupun itu bukan pemahaman Habib Salim, itu menunjukkan bahwasanya Habib Salim ini orang yang amanah dalam menyampaikan, sekalipun itu bukan pemahaman beliau, tetapi beliau sampaikan. Tapi kalau mereka tidak, yang mereka sampaikan hanya pemahaman mereka. Ketika yang berbeda dengan mereka tidak sampaikan. Ini kan tidak amanah. Ya, itulah sehingga sangat membahayakan. Mereka mendoktrin anak buahnya. Orang yang berbeda, jangankan dulu orang yang berbeda saja sudah dianggap itu syubhat. Syubhat itu hal yang mengkhawatirkan. Ada ciri-ciri, ada cikal bakal menjadi orang sesat. Kalau sudah agak naik sedikit tingkat kebenciannya, ya, maka sudah dihukumi bahwa orang ini ahlul bid'ah, tidak layak duduk dengannya, tidak layak bersanding begini, taklim sama-sama, tidak layak makan bersama, tidak layak tidur bersama, ya. Kemudian kalau sudah saya misalnya ziarah kubur sama-sama dengan Habib Salim, sudah dianggap pencipta kubur lah, jadi kuburiyun, ya, sehingga dianggap penyembah kubur lah. Kalau sudah dianggap penyembah kubur berarti sudah sama dengan musyrik, ya, seperti itu. Ya, itulah kenapa sampai, dan alhamdulillah, dan memang di sana sebelumnya itu memang saya lihat analisa dan nalar itu mati, ya, sehingga ketika apa yang disampaikan oleh guru ditelan mentah-mentah, ya. Karena apa? Guru kan membungkus bahwa itu mereka punya dalil, bawa dengan dalil. Jadi dalil mentah yang mereka keluarkan, kita sebagai murid sami'na wa ata'na, analisanya tidak jalan, mati semuanya analisanya. Nalarnya juga tidak jalan, mati semuanya. Jadi seakan-akan guru ini seperti nabi yang tidak boleh dikritisi perkataannya, ya. Sehingga seperti itulah. Jadi ketika saya mulai diskusi, ya, itulah mulai saya sudah termasuk ketemu dengan Habib Salim. Itu alhamdulillah sudah mulai terbuka cara pandang saya, dan sudah mulai menganalisa, pulang di rumah juga mulai menganalisa. Ternyata orang-orang yang selama ini yang saya tuduh ahlul bid'ah, yang saya tuduh tukang mengajarkan kesyirikan kepada saya, ya, ternyata mereka lebih ilmiah dan lebih amanah dibanding mereka. Nah, Masya Allah, luar biasa, berapi-api ini kayaknya ini beliau. Ya, jadi memang Ustadz, kira-kira mungkin doktrin-doktrin yang mereka lakukan itu apa saja? Antum kan tahu kan bagaimana mereka, antum ketika hadir di halaku, sehingga
para murid itu, para orang-orang yang hadir di majelis taklim mereka itu, kalau melihat kami tidak ada senyum, bagaimana mereka itu mendoktrin sampai sedemikian gitu loh. Begini, kenapa mereka tidak ada senyum? Mereka pakai hadisnya Ka'ab bin Malik yang meninggalkan perang Tabuk. Oke. Ya, diboikot orangnya ya. Diboikot orangnya karena meninggalkan perang Tabuk. Jadi mereka mengkiaskan bahwa ini ahlul bid'ah sama dengan orang yang meninggalkan perang Tabuk. Jangan diajak bicara, jangan disalami, ya. Dan bahkan mereka pakai perkataannya siapa namanya? Fudail bin Iyad. Barang siapa yang membantu ahlul bid'ah, berarti dia sama dengan membantu menghancurkan Islam. Ya, ada beberapa perkataan itu yang jadi cara doktrin mereka mungkin barangkali ketika hadir di halakum, mereka tidak mau murid-murid yang hadir itu hadir di majelis lain ya. Iya, gitu. tidak bisa hadir di majelis lain. Jadi kalau hadir di majelis lain sudah mulai disitulah saya mulai dicurigai seperti itu. Saya mulai diboikot, saya mulai tidak diajak bicara, tapi saya tetap datang. Gimana kabar? Sekalipun mereka, saya memang sudah rasa bahwa mereka itu sudah tidak lagi dengan saya. Tapi saya namanya juga ukhuwah, tetap saya jalin. Masya Allah, itulah bedanya. Ya, kita diajarkan di sini. Ya, saya di NU diajarkan bagaimana ukhuwah dengan baik di majelis Rasulullah, bagaimana juga ukhuwah diajarkan dengan baik. Ya, itulah sehingga tidak pernah ada kebencian kepada mereka. Sekalipun mereka benci sama saya karena saya sudah dicap ahlul bid'ah. Kadang mereka tanya sama saya, "Ustadz, bagaimana hukum ini?" Saya tanya balik, "Ente bisa terima anak punya jawaban karena anak ini di mata antum sudah ahlul bid'ah." Jadi seperti itu. Oke. Baik, itulah sedikit penjelasan yang saya ambil dari videonya Wali Medsos, ya, dari narasumber yang videonya saya ambil dari Wali Medsos, yang linknya itu ada di bawah deskripsi ya. Ya, mudah-mudahan. Tapi bagi teman-teman cyber NKRI ya, ini mungkin sudah mengetahui ya, hanya saja palingan yang di luar dari cyber NKRI ya, itu belum mengetahuinya ya. Jadi saya ambil videonya dan saya upload untuk seluruh masyarakat ya, masyarakat sedikit mengetahui tentang mereka ya, Salafi dan Wahabi tadi. Pemahaman mereka yang bisa menghancurkan kita berbangsa dan bernegara. Jadi pemahaman yang terlalu kaku ya, yang pemahamannya itu tidak bisa diterima di negara kita NKRI yang berbineka tunggal ika, yang beragam ya, suku, ras, bangsa dan agama. Jadi marilah kita bersama-sama untuk menjaga NKRI. Jauhkan pemahaman khilafah. Yang khilafah itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya khilafah ya, baik di Al-Qur'an maupun di hadis ya. Silakan. Dan begitu saja ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu saja ya. Saya Joe. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.